Halo, selamat pagi. Pagi ini saya mau sedikit berbagi tips untuk tata ruang dapur ya. Semoga ini bisa menjadi inspirasi buat yang lain. Oke, ini yang pertama dimulai dari peletakan kulkas ya. Ini karena belum selesai 100% jadi masih sedikit berantakan. Ini mulai dari titik pojok ini. Dengan kelebaran dapur 2 meter kurang, 2 kali 4 meter kurang lebih. Jadi seperti ini tampilannya mulai dari pojok. Kita lihat sama-sama detail jarak jauhnya. Nah, seperti ini kurang lebih. Kita bisa lihat, nah ini ada kursi meja makan tapi saya fungsikan untuk penempatan galon sementara karena dispensernya belum ada. Ini ada meja ukuran 120 kali 60. Saya timpa, tadinya multiplex ini. Kemudian saya timpa menggunakan granit biar sejajar dengan meja dapurnya biar serasi. Jadi ini meja 120 kali 60 cukup untuk 2 kursi. Untuk perlengkapan makan hari-hari lah. Kemudian kita lihat sama-sama. Ini rak dapur ya, meja dapur. Mulai dari tersedia rak cuci piring, berikut aksesorisnya termasuk tirisan, termasuk keran fleksibel ya. Termasuk ini untuk ngeluarin sabun. Semuanya sih sudah tersedia, termasuk tempat-tempat untuk naruh pisau ini, meskipun di rak yang lain ada tempat pisau juga. Nah, kemudian ini sengaja saya kasih tanggul seperti ini karena tujuannya supaya tidak banjir ke area meja dapur. Akan lebih baik jika meja dapurnya luas, maka tanggul untuk sink ini lebih lebar itu lebih baik, karena saya pertimbangannya meja dapur ini cukup pendek, jadi kalau saya lebarkan nanti ruang untuk meja masaknya terlalu kecil, sehingga metode seperti ini yang saya gunakan. Cukup saya ambil 4 cm kanan kiri depan belakang. Ini udah cukup untuk menghindari banjir ke area meja dapur. Selebihnya masih ada ukuran sekitar 120, mulai dari sini sampai ke dinding itu sekitar 120. Jadi ini untuk penempatan rak bumbu atau peralatan masak yang lainnya, termasuk lupa aku ini ya, inilah blender. Termasuk blender berserta colokan, saklar untuk lampu dan kipas nantinya kalau udah finish semua. Termasuk rak bumbu ini juga saya sediakan yang berputar. Ini kelihatannya tipis tapi sangat kokoh sekali, terbuat dari bahan karbon. Jadi tujuannya apa sih, kenapa harus seperti ini? Ya karena kita mempermudah untuk kebutuhan hari-hari, memanfaatkan ruang sempit supaya jadi cukup. Nah, tujuannya sih seperti itu sih, nggak ada tujuan yang berlebih. Seperti ini. Jadi tampilan jarak jauh juga terkesan meskipun kecil tapi jadi terkesan luas karena cukup, karena tata ruangnya tepat seperti itu. Jadi area meja masak juga tetap masih ada untuk potong-potong bumbu atau nyiapin bahan olahan masakan. Kemudian di sini saya pasangkan kompor tanam ini. Kompor tanam dari Modena ya, 3 tungku. Seperti inilah cara saya memasang ini. Kebetulan saya semuanya untuk dapur ini saya kerjakan sendiri, jadi tanpa ada
melibatkan bantuan dari tukang bangunan manapun. Jadi semuanya saya kerjakan sendiri, termasuk pasang jendela dan lain-lain. Jendela sliding ini ya saya pasang sendiri semuanya. Seperti inilah contoh kalau kita nyalainnya, cukup nyaman sekali. Misalkan nyalain yang kecil ini, seperti ini. Cukup rapi, estetik, dan ya terkesan elegan dan mewah lah, karena tidak makan ruang pastinya. Adapun nantinya untuk pembuangan udara ya nanti saya kasih kipas. Nah, terus kemudian yang alangkah pentingnya lagi adalah bawah meja dapur supaya cukup dan rapi. Kurang lebihnya saya bangun seperti ini. Ini saya menggunakan material kaca semua ini. Ada 5 pintu kaca. Sebelah sini ada 3 pintu. Sebelah sini ada 2 pintu. Jadi yang dari 2 pintu itu sendiri pas di bawah kompor tanam, itu di bawahnya saya kasih ambalan kaca juga ya, ketebalan 10 mili 1 cm ya, jadi sudah sangat cukup kuat. Kemudian itu ambalannya agak tinggi. Kemudian yang bawahnya saya kasih untuk rak penempatan peralatan masak. Supaya apa? Supaya nyaman. Kemudian di sini sama, di bawah cuci piring wastafel atau sink, ini saya sediakan 2 rak piring dan rak mangkok itu hasilnya. Cuman saya tempati beberapa item baik mangkok maupun gelas dan lain-lain lah sekawanannya. Ini raknya menggunakan rel sehingga mempermudah kita juga untuk kita mengoperasikan kebutuhan dapur sehari-hari. Kemudian di bawah meja dapur lagi masih ada tabung gas LPG ini 12 kilo, sama ada dispenser untuk beras. Kemudian ada drijen itu di dalam, itu dispenser untuk sabun yang dari meja wastafel tadi saya pencet. Kemudian yang uniknya lagi apa di sini? Uniknya lagi adalah ketika saya hendak membuka pintu meja dapur, kan cenderung kalau tidak ada penerangan kan pasti gelap seperti ini kurang lebih. Akan tetapi semua itu saya rekayasa lagi, saya olah lagi supaya nyaman, sehingga kita ketika mencari barang di bawah meja dapur itu tidak kesulitan. Contohnya bagaimana? Contohnya saya buka pintu ini ya, saya buka tinggal tekan pencet aja nanti buka. Nah seperti ini, saya buka pintu ini udah nyala ini. Jadi ketika pintu tertutup biarlah gelap nggak masalah. Tetapi ketika kita mau mencari sesuatu, kita mau mengambil sesuatu atau menaruh sesuatu di bawah meja dapur, seperti ini kurang lebih. Kita mulai buka pintu semuanya udah terang seperti itu. Jadi ini tadi yang saya perlihatkan ya. Kita buka pintu semua ya tetap lampu tetap nyala. Kalau kita mau matikan lampu ya kita tutup pintu semuanya seperti ini. Ini tadi ya rak peralatan masak lah untuk hari-hari. Kemudian ada ambalan, itu bisa kita isi apapun lah sesuai kebutuhan kita. Kemudian yang lainnya untuk jalur perairan ya, plumbing, semuanya sudah saya atur sedemikian rupa untuk mempermudah proses penggunaan hari-hari seperti itu. Ini yang di area bawah meja dapur. Coba kita buka yang di sini. Ini tadi saya jelaskan. Ini ada perabot juga di kardus itu, 2 kardus kecil coklat sama putih itu. Kita biarin karena jangka panjang pemakaiannya. Ini mulai dari tabung gas LPG 12 kilo. Meskipun kelihatannya pintunya kecil tapi kan bisa masuk karena kita ukur. Semuanya itu kita rencanakan, kita desain sedemikian rupa. Ini ada dispenser untuk beras kebutuhan hari-hari. Kalau kita mau ambil ya kebalik ini. Saya naruhnya kebalik. Harusnya ini di depan, tinggal pencet
buka pintunya. Kemudian itu ada dispenser sabun, jadi tinggal pencet di atas, kalau habis ya dispenser deterjen itu tinggal isi. Kemudian ini di belakangnya ada kontrol perairan lah, ini saya yang ngerti karena saya yang masang seperti itu. Kemudian di bawah ini yang saya jelaskan tadi. Nah ini rak piring sama rak mangkok aslinya, tetapi yang rak piring tetap saya fungsikan untuk rak piring sesuai dengan fungsinya. Ini ada muat sekitar 15 piring lah kurang lebih. Jadi memanfaatkan ruang kecil atau ruang sempit agar cukup untuk kita pergunakan sehari-hari. Ini sangat nyaman sekali, tidak ada kendala sama sekali pada saat kita geser maju mundur. Dengan harga ya sebenarnya agak lumayan ini. Harganya agak lumayan ini. Kemudian ini untuk mangkok, ini sekitar 12 mangkok atau 15 mangkok kalau nggak salah. Tapi saya tempatin beberapa item yang lainnya lah, orang masih sekawanannya masih nggak masalah. Ini sangat enteng sekali, sangat nyaman sekali. Termasuk ini sink ya, atau wastafel cuci piring. Semuanya afur-afurnya ini saya kontrol sedemikian rupa, ketika ada kendala kebocoran semuanya tidak mengganggu sistem yang lainnya karena sudah diatur sedemikian rupa. Ini untuk pembuangannya, ini saya setting seperti ini. Bahkan ini di bawah rak ini ada pintu darurat untuk kontrol buangan. Ini ketika ada mampet atau apa, tinggal saya buka granit ini yang bulat, kemudian tutup, saya putar buka, tinggal kontrol lagi nanti ada kendala apa gitu. Jadi ini area jalur buangannya. Seperti itu guys, untuk informasi hari ini. Meskipun saat ini dapur masih belum selesai 100% karena masih perlu kabinet di atas meja dapur. Untuk sementara yang baru selesai ya kabinet bawah meja dapur seperti ini. Jadi kalau teman-teman hendak membangun atau hendak merenovasi rumah, ya mungkin ini bisa menjadi salah satu inspirasi buat teman-teman. Untuk ukurannya sendiri adalah ukuran bersihnya 1,8, panjangnya 4 meter kurang lebih. Nah, selain itu ada lagi kebutuhan selain meja dapur ada lagi kebutuhan untuk rumah tangga, yaitu apa, mesin cuci. Mesin cuci ini saya tempatkan terpisah tapi masih jadi satu dengan ruang dapur. Nah ini laundry room saya tempatkan seperti ini. Nah di atas ini ada lemari untuk perlengkapan sabun dan lain-lain. Kemudian di bawah ini ada mesin cucinya, saya kasih satu tabung yang simple. Kemudian saya atur lagi bawahnya ini buangannya, jadi nggak mempersulit kita tinggal kalau mau pindah ya tinggal kita pindah, kita cabut selangnya, udah beres. Ini kebetulan mesin cuci saya kasih roda, jadi kalau mau geser-geser ya nggak terlalu susah. Meskipun ini barang gede ya, tinggal kita tarik kayak gini aja udah jalan. Nah, udah berpindah ya guys, kayak gini. Nah kita mau bersihkan bawah belakangnya ya kita tinggal sapu aja, udah selesai. Kita tinggal balikin aja, kita tinggal balikin seperti ini ke posisinya. Nah udah kembali ke posisi semula. Kemudian di sini ada colokan terdekat dengan mesin cuci, harus disediakan. Selain colokan supaya rapi apa, saya kasih klem untuk kabelnya seperti ini, supaya apa, kabel nggak ngelewer. Jadi kalau nggak terpakai, kabel tetap gantung di atas mesin sehingga aman lah, terhindar dari gigitan tikus atau semacamnya. Kemudian keran mesin cuci saya pakai yang seperti ini supaya apa, ini multi secure ya, multi keamanan. Ketika keran buka ini nggak sengaja dibuka, tetap otomatis ini akan berhenti airnya.
karena air akan mengalir ketika ini ada tekanan seperti itu. Jadi cukup aman sekali untuk penggunaan kita sehari-hari. Apapun tangan saya kayak sudah ini. Ketika kita buka keran begini, kita nggak sengaja nyabut, otomatis air tetap mati karena nggak ada tekanan yang seperti yang di pinnya tadi. Seperti itu guys. Seperti ini ruang laundry roomnya sepertinya belum selesai 100% karena ya ini belum saya cat sepenuhnya karena masih ada susulan-susulan yang belum beres. Jadi seperti ini guys, termasuk plafon juga belum beres, nanti jalur exhaust buangannya juga semua sudah tersedia karena segala sesuatunya sudah direncanakan sehingga ya tinggal kita prakteknya aja kapan kita mau lengkapi atau kapan kita mau pasang ya, kapan waktu kita senggang dan kapan anggaran kita cukup, seperti itu guys. Jadi begitu ya, ini kompor tanam cukup rapi pemasangannya, jadi ya nyaman aja. Semua itu bisa dengan biaya hemat kalau kita bisa memasangnya sendiri, tetapi akan membengkak jika kita melibatkan tukang, karena tahu sendiri tukang sekarang ya begitulah, kurang bisa diprediksi, ditargetkan kapan selesainya. Kalau kita mau matiin lampunya ya asal kita tutup semua pintu ya pasti mati. Kalau masih ada yang hidup berarti belum ada yang ada salah satu yang belum rapat. Contohnya ini semua udah rapat, masih hidup berarti ada yang belum rapat, yaitu ini tinggal kita tekan dikit, nah udah mati. Kita buka dari sini, nah ini tetap hidup, kita tutup lagi ya mati. Kita buka dari sini ya hidup karena semua ada kontrolnya. Kita tutup lagi ya mati. Kita buka dari sini ya tetap hidup. Seperti itu guys. Jadi ini bagian dari inspirasi untuk teman-teman, barangkali ada yang sedang membangun atau mungkin ada yang berkeinginan untuk merenovasi ruang dapurnya. Semoga ini bisa menjadi salah satu inspirasi. Dan semoga bagi teman-teman yang menginginkan ruang dapur yang serupa, semoga segera bisa tercapai. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Oke guys, seperti inilah tadi sekilas penampakan ruang dapur yang baru-baru ini selesai saya kerjakan. Semoga ini semua bisa memberikan manfaat buat yang lainnya. Terima kasih, sampai jumpa kembali.